Selamat datang kembali. Hari ini kita mau nyelami lebih dalam nih hasil riset dari buku Build to Last. Buku ini kan coba jawab pertanyaan gede ya. Apa sih yang bikin perusahaan-perusahaan legendaris itu bisa bertahan lama banget? Jauh ngalahin pesaingnya gitu. Kita punya data perbandingan yang oke banget di sini. Ya, betul. Nah, misi kita kali ini ya, gimana caranya kita bedah prinsip-prinsip fundamentalnya yang jadi fondasi perusahaan yang bukan cuma sukses sesaat aja, tapi emang kayak dirancang buat awet gitu. Jadi apa ya rahasianya biar panjang umur? Mari kita gali bareng-bareng deh. Yang bikin riset ini beda, dan menurut saya penting banget ya. Mereka tuh nggak cuma lihat siapa yang paling banyak untungnya. Tapi mereka bandingkan perusahaan-perusahaan visioner ini, istilahnya head to head gitu, sama kompetitor kuat lainnya di industri yang sama. Dan dilihatnya tuh sepanjang sejarah hidup keduanya. Oh, jadi bener-bener dibandingin apel sama apel ya, bukan cuma ngelihat yang sukses aja. Betul. Nah ini kan jadinya ngasih kita sudut pandang yang unik banget dan tajam gitu. Berarti ini lebih dari sekedar ngejar profit atau katakanlah bergantung sama satu dua pemimpin karismatik yang hebat gitu ya? Persis. Nah, salah satu penemuan paling mengejutkan dan mendasar itu adalah konsep membangun jam versus memberitahu waktu. Gimana tuh? Membangun jam. Intinya gini deh, memberitahu waktu itu lebih fokus ke pemimpin jenius atau mungkin produk hebat sesaat, gitu kan. Tapi kalau membangun jam, ini fokus utamanya adalah menciptakan organisasi itu sendiri. Dijadikan kayak sebuah mahakarya yang tahan lama. Sistemnya, budayanya, prosesnya, itu yang utama. Oke. Membangun jam. Konsepnya menarik nih. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak? Mungkin kasih contoh gitu biar lebih kebayang bedanya gimana? Bisa. Contoh klasiknya tuh ada di awal persaingan GE sama Westinghouse. George Westinghouse itu kan penemu brilian ya. Dia bisa memberitahu waktu lah istilahnya dengan inovasi kayak sistem AC. Iya, sangat terkenal itu. Tapi Charles Coffin di GE, dia pendekatannya beda. Dia itu membangun jam. Dia bangun sistem organisasinya, termasuk bikin laboratorium riset industri pertama di Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang, ciptaan terbesar Westinghouse itu produknya, kalau Coffin, ciptaan terbesarnya ya perusahaan GE itu sendiri, organisasinya. Wah, oke. Kebayang sekarang. Hal serupa juga kelihatan di HP, Hewlett Packard, yang dari awal memang fokus bangun organisasinya. Beda sama Texas Instruments misalnya, yang awalnya lebih terpusat ke ide produk spesifik. Paham. Jadi kuncinya memang ada di fondasi organisasinya ya. Kalau gitu apalagi nih yang bikin mereka kokoh? Pasti bukan cuma soal struktur doang kan? Harus ada semacam jiwanya gitu ya perusahaannya. Nah, Anda nyentuh poin penting banget. Ini ngebawa kita ke yang namanya ideologi inti atau core ideology. Jadi perusahaan-perusahaan visioner ini tuh dipandu sama seperangkat nilai inti, core values, dan juga tujuan mendasar, purpose, yang ya ampun jauh melampaui sekedar cari duit gitu. Oh ya, gimana tuh maksudnya? Pertanyaan kunci buat mereka itu bukan, pasar maunya kita percaya apa ya? Tapi lebih ke, apa sih yang benar-benar kita yakini di lubuk hati kita? Dan ideologi ini, wah mereka pegang teguh banget. Jarang sekali berubah. Kasih contoh dong gimana ideologi ini bekerja di lapangan, biar lebih konkret. Oke, lihat Merck misalnya. Tujuan mereka jelas. Kami ada dalam bisnis melestarikan dan meningkatkan kehidupan manusia. Dan ini bukan cuma slogan manis di bibir loh. Terus buktinya? Terbukti waktu mereka putusin buat bagiin Mectizan, obat buat kebutaan sungai itu, secara gratis. Padahal jelas rugi besar secara finansial saat itu. Coba bandingin sama Pfizer di era yang sama, yang waktu itu lebih fokus ke, mendapatkan keuntungan dari semua yang kami lakukan. Beda kan? Jauh ya bedanya. Atau Sony deh, dengan tujuan awalnya untuk merasakan kegembiraan inovasi teknologi demi manfaat publik. Ideologi ini benar-benar jadi kompas mereka dalam bertindak. Tapi kan dunia ini berubah cepet banget ya. Gimana ideologi yang kedengarannya agak kaku ini bisa relevan terus? Nggak takut jadi ketinggalan zaman gitu? Nah, ini dia nih, paradoksnya yang menarik banget. Yang di buku disebut kejeniusan Dan, atau Genius of the End. Mereka tuh sekaligus bisa melakukan dua hal yang kelihatannya ekstrim. Pertama, mereka mempertahankan ideologi inti mereka dengan fanatik banget, harga mati pokoknya. Tapi, sekaligus juga mereka mendorong kemajuan tanpa henti, gila-gilaan majunya, dalam segala hal di luar inti itu tadi.
Wah, gimana tuh caranya? Jaga inti tapi tetap gaspol maju. Jadi mereka tuh adaptasi dan berubah secara agresif banget, tapi tanpa ngorbanin keyakinan fundamental mereka. Ini bukan soal cari jalan tengah yang abu-abu ya, tapi benar-benar megang teguh kedua kutub ini. Ini bagian yang paling bikin penasaran jujur aja. Gimana caranya mereka bisa jaga inti yang sama, tapi di saat yang sama terus bergerak maju dan berinovasi kayak nggak ada habisnya. Ada mekanisme khusus nggak sih yang mereka pakai? Ada dua mekanisme utama yang menonjol banget dari riset ini. Yang pertama itu BAHGS, kepanjangannya Big, Hairy, Audacious Goals. BHGS, apaan tuh? Itu target-target jangka panjang yang gede banget, gila ambisius lah pokoknya. Yang bisa bakar semangat dan nantang semua orang di perusahaan. Coba bayangin kayak misi pendaratan di bulan, tapi versi korporat gitu. Atau targetnya Boeing waktu mau luncurin 747 buat mendominasi pasar jet komersial. Itu kan pertaruhan yang hampir bikin mereka bangkrut. Gila ya targetnya. Tapi selain target ambisius gitu, ada lagi nggak? Kan target aja belum tentu bikin maju kalau caranya salah. Betul banget. Nah, yang kedua ini namanya kemajuan evolusioner. Ini bukan soal perencanaan strategis yang kaku dari atas ke bawah gitu. Terus gimana? Lebih kayak proses evolusi alami aja. Jadi, ya coba banyak hal, bereksperimen terus, tangkap peluang-peluang tak terduga yang muncul, terus pertahankan apa yang berhasil. Mereka sengaja membiarkan variasi itu tumbuh. Maksudnya kayak kecelakaan yang malah bawa untung gitu? Atau gimana? Bisa dibilang gitu. Contohnya Johnson Johnson deh. Mereka kan masuk ke produk konsumen kayak bedak bayi itu, awalnya gara-gara ngerespons keluhan pelanggan soal plester medis mereka. Nggak sengaja kan? Oh iya, pernah dengar cerita itu. Atau 3M yang nemuin post-it notes dari lem yang tadinya dianggap gagal total. Gitu kan. Mereka tuh kayak menciptakan ekosistem di mana ide-ide bisa muncul dari mana aja. Kesalahan itu ya bagian dari belajar. Terus yang terbaik yang akan berkembang. Mirip seleksi alam lah, tapi di dalam perusahaan. Oke. Jadi kalau saya coba simpulin nih ya, membangun perusahaan visioner itu intinya bukan soal nemuin satu formula ajaib atau punya satu pemimpin super hebat, atau bahkan satu ide produk brilian gitu ya. Bukan itu. Tapi lebih ke membangun sebuah sistem, sebuah mesin organisasi yang koheren, yang jalan terus gitu. Tepat sekali. Itu intinya. Ini tentang menciptakan sebuah lingkungan, sebuah sistem yang secara konsisten ngelakuin dua hal tadi. Memperkuat ideologi inti perusahaan dan pada saat yang sama, tanpa henti mendorong kemajuan. Membangun jamnya ya, bukan sekedar ngeliatin jarum jamnya. Persis. Menjaga nilai inti dan merangsang perubahan. Keduanya harus jalan bareng, bukan pilih salah satu. Wah, ini jelas ngasih banyak banget bahan pemikiran ya. Terutama mungkin buat Anda yang lagi ngebangun sesuatu, atau ya berada di dalam sebuah organisasi lah. Apa ya artinya semua ini buat Anda? Iya, pertanyaan refleksi yang mungkin bagus buat direnungkan nih. Bahkan kalau Anda bukan CEO ya, gimana sih prinsip membangun jam ini bisa mulai Anda terapkan di lingkup kerja Anda sendiri? Kecil-kecilan dulu mungkin, atau gimana caranya Anda bisa ikut bantu mengidentifikasi dan memperkuat ideologi inti tim atau departemen Anda, terlepas dari apapun yang mungkin terjadi di level perusahaan yang lebih besar. Sesuatu yang menarik sih buat direnungkan lebih lanjut, ya nggak? Setuju banget. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya.